Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sininna sejid salama lebih keng kehadire. Alhamdulillah tusyukuru mapuji dan rigangka luri seserajan naipung Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang tidak pernah berhenti mencurahkan, melimpahkan semua nikmatnya kepada kita sebagai hamba Allah, manusia yang paling sempurna. Laqad khalaq, sungguh kami ciptakan manusia dalam manusia yang paling sempurna, fi ahsani takwim. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mencurahkan begitu nikmat yang begitu besar kepada nikmat yang paling kepada hambanya yang paling sempurna. Jadi termasuk kita Bapak Ibu sekalian adalah hamba Allah yang senantiasa hamba Allah yang paling sempurna, maka nikmatnya juga Dia berikan nikmat yang sempurna kepada kita, khususnya yaitu adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat ranggena dia mapa salama masa lori nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana nabi yang diutus oleh Allah subhanahu wa taala, la nabiyya ba'da. Sininna sejid salam lebih keng kadir. Insyaallah pada kesempatan ini, pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang masalah ad-du'a wa aklul halal. Artinya hubungannya dengan doa dan makanan yang halal. Jadi di sini disebutkan Bapak Ibu sekalian salah satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah ta'ala thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Wa inna Allah amaral mu'minin bima amara bihil mursalina. Wa qala ta'ala, ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatin wa amalu sholihan. Wa qala aidan, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, dalam surah Al-Baqarah. Tsumma dzakara rajulun yutilus safar asya akbara yamuddu yadayhi ilas samai, ya Rabb wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasuhu haramun wa gusiya bil harami fa anna yustajabalah. Ini Bapak Ibu sekalian akhrajahu Muslim fi sahihi kitab az-zakah bab qubulis sadaqah minal kadzabi at-thayyibu wa taubatihi. Sidina sejid salam lebih keng kadir. Jadi pembahasan kita ini yaitu tentang bagaimana itu doa supaya diterima dan apa hubungannya dengan wa akalu halal, makanan yang halal. Dan ini sangat berat sangat erat kaitannya dengan makanan yang kita makan, yaitu adalah makanan halal, dengan sehubungan dengan doanya kita mau diterima. Ini hubungannya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat dalam penjelasan hadis ini, innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Irupung Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian mapancing
thayyib, maka sing. La yuqbalu illa thayyib. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menerima kecuali anu mapaci topah. Jadi dari yang bersih, maka dengan demikian harus juga bersih. Apa kaitannya dengan sholat kita, Bapak Ibu sekalian? Hubungan dengan sholat kita. Iro Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa tanamilu ipamiraja okipunga agasana okipunga Allah Subhanahu wa taala ipacimi jolo atinna wasaqqa sadrihi, dia dibelah dadanya, kemudian dibersihkan dengan ma'uz zamzam, kemudian ditutup kembali. Artinya apa ini Bapak Ibu sekalian? Ibra, ungkapan bahwa ikutumilu siruntu anu mapacinge, berarti harus kita mapacito pak. Tahiru zahiriya wa tahiru batiniya, mapacing isaliwag, mapacito ilalang, ikumilu itarima. Begitulah. Jadi akhirnya dilihat Bapak Ibu sekalian, maka deh innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib, majapuni pong Allah taala mapacing de na tarime ko de na mapacing. Kemudian Bapak Ibu sekalian, thayyibun fi dzatihi, thayyibun fi sifatihi, wa thayyibun fi afalihi, wa la yuqbalu illa thayyibun fi dzatihi wa thayyibun fi kasabihi. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa hadis ini menyebutkan bahwa thayyibun fi dzatihi, dalam zatnya, zat Allah Subhanahu wa taala itu sangat sempurna. Wa thayyibun fi sifatihi, sifat-sifat Allah juga maha sempurna Bapak Ibu sekalian, mapacing at-tanzih. Tidak ada kekurangan dalam sifat Allah Subhanahu wa taala. Digaga maka dikuraci dekmu. Wa yaf'alu ma yasha, dia melakukan apa yang dikehendaki, tidak ada keterbatasannya. Dia mengurus semua hambanya ini, mengurus seluruh ciptaannya ini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum, dekna kan batin rupung Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian tulimurusu ia asana apa cegenna. Semua apa yang diciptakan lahu mulkus samawati wal ard, semua apa yang dimiliki di bumi dan di sini Bapak sekalian, baik di bumi, baik di langit, Bapak sekalian dia urus. Tidak pernah, jadi tidak ada kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan kita manusia. Angka watasana yidi basangir rupata pakulatah. Makanya kemarin hubungan hadis yang kemarin itu isasta'anta fasta'in billah. Ya kamilu tulu ko ilu tulu ko Allah taala, wa isa sa'alta fas'alillah, ya kamilu ko Allah taala milau. Karena Allah memiliki kesempurnaan, tidak ada keterbatasan. Manusia punya keterbatasan. Manusia mengantuk, tidur. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah. Jadi tansihi thayyibun fi zatihi, thayyibun fi sifatihi, wa thayyibun fi af'alihi, yaf'alu ma yasha. Artinya tidak ada yang bisa, kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, semuanya bisa dilakukan. Ya makanya hubungan dari satu hadis itu ke hadis yang lain Bapak Ibu sekalian ada hubungannya, kaitannya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa ammal haditsu fi dzatihi kal khamri au fi kasabihi kal muktasiba birribai fa innallaha ta'ala la yuqbalu. Bagaimana ini Bapak Ibu sekalian? Dalam zatnya kal khamar, seperti minuman khamar, minuman-minuman yang memabukkan. Opi kasabihi, atau penghasilan yang tidak halal, cara-cara penghasilan mendapatkannya itu tidak halal. Artinya karena ada sesuatu Bapak Ibu sekalian, suatu pekerjaan jama-jamang ipigau, pekerjaan yang kita lakukan ini tidak halal seharusnya, dengan cara apakah dengan bentuk riba, apakah kita menjual yang haram, atau seperti kita menjual atau mendistribusikan hasil barang-barang yang haram. Contohnya seperti muhdarat,
narkoba, kita jual. Kemudian kita berarti otomatis kalau kita hasilnya ini bagaimana dengan hasilnya? Al-kasabah. Jadi awwalu fi satihi, pamulana Bapak sekalian zatnya itu adalah haram, kemudian bagaimana dengan hasilnya? Maka hasilnya juga adalah haram. Maka dengan demikian disebutkan Bapak sekalian kal muktasiba bir riba, seperti dengan menghasilkan dengan hal-hal yang riba. Kan nalara pun Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba. Sini atau metepoe janganlah engkau memakan hasil riba. Berarti ini larangan. Maka otomatis dengan demikian bahwa hasil daripada riba itu adalah haram. Kalau haram bagaimana? Fa innallaha ta'ala la yuqbaluhu. Majapuna punggala ta'ala dina terima hasil seperti ini. Walaupun kita bersedekah, sedekah nih hasil seperti ini, bagaimana hukumnya? Apakah diterima? Konteksnya seperti ini Bapak Ibu sekalian, la yuqbalu illa thayyib. Diterima punggala ta'ala kecuali anu mapacing. Maka kita disuruh Bapak Ibu sekalian, di maka Allah Subhanahu wa taala di sini wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihi wal mursalin ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibatin wa'malus sholihat. Artinya di sini hadis ayat ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian dicengin aja mupigau ina nasurangi punggala ta'ala mupigau cara-cara yang halal lah yang engkau lakukan sehingga engkau mendapatkan al-kasab bil halalin, mendapatkan hasil yang halal. Baru itulah hasil yang halal itulah yang kau infakkan, itulah yang kau sedekahkan. Kalau hasil korupsi kita sedekahkan, tidak ada nilainya. Bagaimana Ustaz? Ini ada hasil ini, saya masukkan ke masjid. Masukkan ke masjid, tidak masalah. Tetapi apa yang kita dapatkan la yuqbal. Hasil haram kita masukkan ke masjid dengan yakin bahwa diterima, otomatis la yuqbal, diterima punggala ta'ala. Pertama sa ilala masih maka dia anu madecek, tetapi tidak ada nilai kita dapatkan. Seperti orang kafir Bapak Ibu sekalian, orang kafir atau orang non muslim itu kalau dia impakkan hartanya, sumbangkan hartanya ke masjid, ke pembangunan panti asuhan Bapak Ibu sekalian, itu tidak ada nilai pahala dia dapatkan, tetapi walaupun dia impakkan kepada albir, kepada kebaikan. Kenapa? Dasarnya tadi, awalnya tadi karena dia belum muslim. Caranya untuk diterima adalah muslim dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baru berimpak yang halal, baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kalah. Inilah Bapak Ibu sekalian hadis ini tentang masalah hadis ini. Kemudian Allah Subhanahu, kemudian dalam penjelasan ini wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang-orang mukmin. Ni kenapa perintah Bapak Ibu sekalian? Tobatapna punggala ta'ala, orang-orang mukmin. Kemudian yaitu adalah bima amara bihil mursalin, seperti apa yang diperintahkan orang-orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya para nabi-nabinya. Batunganna iya nasurangi punggala ta'ala Bapak Ibu sekalian, iya kuna suruki punggala ta'ala dengan aturan syariah seperti ini, itulah dekna perintangi punggala ta'ala ukut mata pe kecuali na perintangi julu ukut surunah. Itulah Bapak Ibu sekalian. Kemudian fa amarallahu ta'ala lil mursalin wa amarahu lil mu'minin wahidan ayyakulu min thayyibat wa amal khabaith fa innaka haramun alaihim liqaulihi ta'ala wa yusifu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimil khaba'ith. Berarti maka jalan dari syariat punggala ta'ala Bapak Ibu sekalian. Artinya makanjak wasang, dia sudah pisahkan kita, dia sudah bedakan kita. Angka dia makanjak he, angka tomajae, angka mapacing he, angka majae.
Artinya tinggal kita lah manusia Bapak Ibu sekalian. Makanya di Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Berarti kita sebenarnya Bapak Ibu sekalian, timbangan itu ada pada diri kita. Ukui alita ini rupa tawe masalahnya. Karena Allah sudah memberikan rel kepada kita, udah garis kepada kita. Ini benih. Makanya di situ Bapak Ibu sekalian, dalam konteks hadis yang dahulu kemarin itu, jaga Allah, ikhfasillah, jaga Allah, ikhfasillah tajiduhu tujahak. Apabila engkau menjaganya, artinya jaga syariatnya, jaga watasana punggala ta'ala, ikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, insya Allah terlolongan kita katai. Inilah. Jadi fa'amara Allah taala lil mursalin wa amarahu lil mu'minin wahidan ayyakula thayyiban, agar kita diperintah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada orang-orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada rasulnya, satu, agar kita memakan makanan yang thayyib, badece, mapacing, halalan, thayyiban, itu yang diperintahkan kepada kita. Wa amal khabais, adapun makanan-makanan yang tidak halal, kan rasanya memang diharamkan, seperti minuman-minuman haram, seperti lahmul khinzir, ya tidak tahu bangkai Bapak Ibu sekalian, itu sudah diharamkan, memang zatnya sudah diharamkan, tidak boleh. Fa itulah khabais haramun alaihim. Qouli ta'ala wa yuhillu lahumut thayyibat, Allah Subhanahu wa taala menghalalkan kepada kamu yang baik-baik dan mengharamkan kepada yang khabais, yang tidak baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, thumma inna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sakara ar-rajulu alladhi ya'kulu haramun annahu tab'idu ijabatu du'aihi. Kemudian dalam hadis ini Bapak Ibu sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan adanya seseorang yang memakan makanan yang haram, konsumsinya adalah makanan yang haram, kemudian tab'idu ijabah, dia menganggap supaya agar doanya diijabah, agar doanya diterima. Wa in wajadat anhu asbabul ijabah, walaupun dia mendapatkan, artinya ada sebab sehingga doanya diijabah. Apa sebab supaya doa kita diijabah Bapak Ibu sekalian? Termasuk yaitu adalah yatinus safar, orang yang melakukan perjalanan panjang. Makanya dengan demikian Bapak Ibu sekalian, orang yang ingin menunaikan ibadah umrah, ingin menunaikan ibadah haji, atau melakukan perjalanan jauh, itu semua Bapak Ibu sekalian doanya diijabah. Jadi termasuk kalau Bapak Ibu sekalian ada orang mau melaksanakan ibadah, mau umrah, mau melaksanakan ibadah haji, minta tolong kepada dia supaya didoakan, doanya itu diijabah, didengarkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri meminta kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ingin melaksanakan ibadah umrah, dia yang meminta, ya Rasulullah minta, ya Umar ida'ili, Umar ilo dongaka. Rasulullah meminta kepada siapa? Umar bin Khattab agar didoakan. Berarti orang yang mau melaksanakan perjalanan jauh itu doanya diijabah. Yang kali perlu doakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, biasanya kalau kita ada saudara kita, sahabat kita, teman kita, kalau ingin melaksanakan ibadah umrah, mintalah kepada dia supaya didoakan, karena doanya diijabah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, bahwa yatinus safari as'a akbara yamuddu yadayhi ilas samai. Jadi syarat diterimanya doa itu, sebab diterimanya doa itu, orang yang melaksanakan perjalanan jauh. Karena orang melaksanakan perjalanan jauh Bapak Ibu sekalian, otomatis as'a akbarah, artinya itu pakaiannya kusut. Yamuddu yadayhi, kemudian dia mengangkat tangannya. Salah satu
cara juga supaya doa kita diterima Bapak Ibu sekalian, yaitu adalah angkat tangan kita, mengangkat tangan, ya Allah ya Rabbi. Karena Rasulullah SAW pernah ketika dia meminta hujan, istighatsah meminta hujan waktu itu, sehingga hujan turun, doanya diijabah sampai ketiaknya Rasulullah SAW ketiak sangat putih. Jadi yang kata tahu dia nak milo doang, dia ada milo maka di mana? Ada dalilnya Bapak Ibu sekalian. Tak apa-apa kita berdoa meminta angkat tangan, karena itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Milo doang ke bami lima yawa bami natar, bahkan dia jenis lo doang. Laba bang, assalamualaikum laba nih, baik kanjak pakah. Pada hak ya kilat dan maka dia yang bami terima. Ini lagi milo doang diterima, maka diterima kia agak, timbang usaha agak. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya di sini yaqulu ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabahu haramun wa malbasahu haramun wa ghusya bil harami fa anna yustajabalah. Hadza rajulun ittasafa bi arba'atis sifat. Jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata walaupun bagaimana selalu kita sudah perjalanan jauh, kemudian kita sudah minta doa, mengangkat tangan, ini sebab-sebabnya supaya diterima doa, melakukan perjalanan jauh, kemudian kita angkat tangan sebabnya. Tetapi ini laki-laki wa masyarabuhu haramun, inungan haram, bizat atau polianna dengan haram. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, wa mat'amuhu haramun, anrena, apakah makanan yang dia makan itu makanan yang zatnya memang haram, atau dia hasil daripada kemudian dibelikan makanan menjadi makanan yang haram. Kemudian wa masyarabahu haram, inung-inungan pula yang haram, anrena pula yang haram. Kemudian wa malbasahu haramun, kemudian pakaiannya juga pakaian dari pakaian yang haram, wa ghusya bil haramin. Kemudian fa anna yustajabalah, piku gina sepunggal ta'ala milu iterima doa atau mapakui. Di sini Bapak Ibu disebutkan bahwa hadza rajulun ittisafun bi arba'as sifat. Jadi laki-laki ini mensifatkan, ya, mensifatkan dengan bagaimana ada sifat yang pertama, yaitu adalah bi annahu yatilus safari was safari muzannatu bi ijabati du'ai. Jadi saat tadi disampaikan Bapak Ibu sekalian, maka salah satu syaratnya supaya diterima doa adalah orang yang melaksanakan perjalanan jauh itu doa akan diterima, dijabah insyaallah. Kemudian yaitu adalah annahu asy'adha akbarah wallahu ta'ala inda munkasara qulubihim min ajlihi wa huwa yang zuruhu ila ibadihi yaumul arafah. Artinya akbar syasya, artinya itu pakaiannya pakaian kusut, artinya acak-acak dia nama kade agak sada sempat untuk menyisir rambutnya. Pokoknya bagaimana kalau orang melaksanakan ibadah haji Bapak Ibu sekalian, melaksanakan ibadah wukuf, melolo wukuf, bagaimana kondisi pakaiannya, bagaimana rambutnya, dia tidak sempat untuk menyisir dan bagaimana. Ilan munkasara, artinya kalau seperti ini hati Allah Subhanahu wa ta'ala juga melihat kepada hambanya. Makanya dengan demikian Bapak Ibu sekalian, bahwa orang yang menunaikan ibadah haji dan dia akan wukuf di padang Arafah, maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, atuni sya'sa akbarah wa hadza min asbabil ijabil ijabatil aidan. Ini adalah merupakan juga salah satu sebab diterimanya doa. Kenapa Bapak Ibu sekalian, pada hari Arafah itu salah satu keistimewaan orang menunaikan ibadah haji di padang Arafah itu, ini adalah merupakan salah satu syarat daripada diterimanya doa, karena Allah Subhanahu wa ta'ala yaqulu azza wa jalla fi hadisil quds, disampaikan kepada kepada malaikatnya, ya malaikati hadza abdi ja'a sya'sya
wahai malaikatku, wahai malaikatku, saksikan, hadza abdi jaa syasya, ini hambaku datang dengan berpakaian yang kusut. Ketahuilah bahwa semua kehilapan dengan dosanya orang yang wukuf pada hari ini saya sudah ampuni semuanya. Dan pengembangan di sini atas salana dan dosana orang yang melaksanakan ibadah wukuf hari ini. Jadi itulah kelebihannya Bapak Ibu sekalian orang melaksanakan ibadah haji, karena ini merupakan persyaratan, syarat untuk diterima doa, yaitu adalah jaa abdi sya'sya, akbar artinya pakaiannya pakaian yang kusut. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, sifat yang ketiga yaitu adalah annahu yamuddu yadayhi ilas samai wa muddu yadaini ilas samai min asbabil ijabah. Jadi ini tadi saya sampaikan juga Bapak Ibu sekalian bahwa orang yang mengangkat kedua tangannya itu ke langit, mengangkat tangannya ke langit, yaitu wa muddu yadayhi ilas samai min asbabil ijabah, termasuk juga sebab diterimanya doa. Pasabaran atau jadi kumilo doa ki akalimat. Jangan pasrah, angkat tangan seperti ini, angkat itu tahu ya, ilo nama asal seakan-akan tidak ya, yakin ini, yakin bahwa doa kita akan diijabah. Bapak Ibu sekalian, angkat tangan kita. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, fa innallaha subhanahu wa ta'ala yastahi min abdihi idza rafa'allahu yadayhi ayyarudduhuma safaran. Artinya yaitu kuyak kalimat Bapak Ibu sekalian, kuyak kalimat tanah tembilo doang, maka di Allah Ta'ala Bapak Ibu sekalian ya, annallaha ta'ala yastahi, yaitu Allah Ta'ala maraja siri, sangat pemalu Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat pemalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau ada hambanya mengangkat kedua tangannya, yarfa yadaihi, mengangkat kedua tangannya, maka Allah malu kalau mengembalikan doanya hambanya dengan keadaan kosong. Maka di tangan ke sana, kupura kimilon adena taribi punggala ta'ala. Hanya seperti yaruddu yastahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat malu kalau kita angkat tangan kita temilo doang, kemudian dia mengembalikan dengan tangan kosong. Tidak, malu Bapak Ibu. Insya Allah Allah akan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengijabah doa kita. Yang kemudian Bapak Ibu sekalian, ar-rabi'ah, du'ahi iyahu ya Rabb, ya Rabb, wa hasa tusidu ilallahi ta'ala birrububiyyatihi wa huwa min asbabi ijabihi walakinna la tujabu da'watihi. Artinya di sini Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kita meminta, makanya doa, artinya ketembilo doa Bapak Ibu sekalian, syaratnya itu adalah kita puji-puji dulu Allah. Ya Rabb, ya Rabb, pun jangan langsung minta, langsung babi milau, tidak ada istilahnya agak senar, maka di mujamalahnya angkat ya semakin digombal-gombali jolo, langsung babi milau, agak tuh. Makanya kita berdoa, ya Rabbana lakal hamd kama yang bagi li jalalika wajhikal karim wa azim sultanik. Ya kaakai jolo kita kira ke temeloki di minran. Nah langsung babi milau naleki kira-kira. Coba reaka-akai makanya, we kajak pajawita nuta, we manu we kasih pagawita, yumeto je kui di wita we makanja memang tanda. Aka-akai juga, na pelansu bawa mimil, begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbana lakal hamd, ini mi apapun apa puji, lakal hamd, kama yang bagi di jalalika, sebagaimana dengan ketinggianmu. Wajhikal karim wa azimi sultanik, dengan keagunganmu, dengan kekuasaanmu, aka-aka yolo Bapak Ibu sekalian, baru kita milau berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, napaki milau langsung bawa milau.
Ini tidak, ya. Makanya ini syaratnya. Makanya disebutkan adalah, jadi laki-laki ini tadi Bapak Ibu sekalian memenuhi semua syaratnya untuk diijabah doanya. Pertama yatilus safar, perjalanan jauh. Yang kedua asy'arus sya'sa, kemudian pakaiannya kusut. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian yaitu adalah dia mengangkat kedua tangannya ketika dia berdoa. Kemudian yang keempat yaitu adalah dia memuji Allah. Nah, puji-puji punggal Allah Ta'ala, sanjung-sanjung juga punggal Allah Ta'ala, napa millau. Tetapi kenapa doanya tidak diterima? Magi dia diterima periodana. Disebabkan karena yaitu adalah li'anna mat'ahumuhu haramun. Nasabah andrea pulak haram. Kemudian wa malbasahu haramun. Angka pulanda ya dengan kemudian dia belikan baju adalah dengan pakaian yang haram. Kemudian yaitu adalah wa malbasahu haramun wa busiya bil harami. Bagaimana katanya doanya mau diterima? Maka dengan demikian Bapak Ibu sekalian, dari faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama yaitu adalah wasafallahu ta'ala bitoyibati zatan wa sifatan wa af'alan, bahwa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat yang sempurna, yaitu adalah dengan thayyibu fisatihi, thayyibu fisatihi wa thayyibu fi sifatihi wa thayyibu fi af'alihi. Maka anjak pun Allah Ta'ala jiwa kesindah. Kemudian Bapak Ibu sekalian di situ disebutkan bahwa ya itulah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada kekurangannya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, wa minha tanzihillahu ta'ala min kulli naqasin, artinya kita mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifat yang kurang. Tidak ada kurangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Bapak Ibu sekalian, cuma manusialah yang memiliki kekurangan. Dengan kekurangan Allah Ta'ala sangat sempurna, sangat suci, sangat bersih. Ya, makanya dengan demikian kita juga harus membersihkan, mensucikan keempat pokok ini Bapak Ibu sekalian, supaya doa kita diterima, karena kita mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha suci, dari dasarnya suci, dari dasarnya bersih, kemudian menghadap kepada yang bersih, maka akan diterima. Jadi tadi saya ungkapkan, Bapak Ibu sampaikan bahwa awal yaitu adalah kalau mau sholat kita diterima, maka dengan demikian yaitulah pertama bersihkan zahirnya, bersihkan batinnya. Zahir tahirus zahiriyah wa tahirul batiniyah, dan lebih khusus ya tentang masalah makanan dan minuman kita harus makanan yang bersih dan halal. Wa minha anna minal a'mali ma yuqbalu wa minha ma la yuqbalu. Kemudian juga disebutkan dijelaskan bahwa dari sekian perbuatan-perbuatan yang dilakukan kita kerjakan, yaitu terkadang ada perbuatan amalan yang diterima. Angka todek diterima. Wala yuqbal. Jadi ada amalan-amalan kita diterima, ada juga amalan-amalan kita tidak diterima. Tetapi bagaimana supaya amalan ini diterima? Maka konsepnya seperti ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minha anna Allah Ta'ala amara ibadihi ar-rusul wal mursalin ilaihin ayyakulu bit-thayyibati wa ayyashkurullaha subhanahu wa ta'ala. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa perintah untuk makan yang baik, makan yang bersih bukan saja diperintahkan kepada Rasulnya, diperintahkan juga kepada orang-orang mukmin, bahwa orang yang memakan makanan yang bersih itu adalah bentuk rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anna syukra huwa al-amalus salih ya ayyuhar rasul kulu bin thayyibati wa amalus salihah. Artinya bentuk kesyukuran kita, maka modelnya tu syukuru
Bagaimana cara untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala sini napa pinyaman pengalatal angkena rezeki dengan bentuk yaitu adalah al amalus sholihah pigau pangkau kang madicin. Itu adalah bentuk syukur. Artinya ya kuwabiki syukuru kipa pinyaman na pengalatanya lakukan dengan al amalu as sholihat. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, waquluhu waqala lil mu'min kulu min thayyibati ma rasaqakum washkurullah. Jadi ternyata memakan yang baik itu Bapak Ibu sekalian, apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita yaitu merupakan washkuru lillah, adalah merupakan bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fadalla ala hadza ala anna syukru huwa a'malus shalih. Berarti bahwa orang yang melakukan amal salih itu adalah merupakan tanda ciri orang yang bersyukur. Kemudian yaitu adalah min syurutil ijabah doa ijtinabu akalal haram, bahwa syarat untuk diterimanya doa kita yaitu terima perilodogat Bapak Ibu sekalian, syaratnya yaitu adalah menjauhi makanan-makanan atau pakaian atau minuman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah adalah syaratnya. Kemudian min asbabi ijabah doa kun insanan fi safari. Artinya ya komelo itarime perilodongat ta usahakan ya kok kadale ta lakukan perjalanan jauh. Artinya perjalanan jauh laksanakan ibadah umrah atau laksanakan ibadah haji, maka insya Allah doa kita akan itu diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kemudian dia antara sebabnya yaitu adalah jadi jangan malu Bapak Ibu sekalian mengangkat kedua tangan. Apa angkat tu pada kenangnya dia nabi maka lima anak milodonggi. Jangan malu angkat tangan kita kalau berdoa, ya Rob, ya Rob. Kita ku ke sana. Pokoknya yolona kape. Agak sana orang arah-arah. Ya Rob, ya Rob. Ya angkat tangannya Bapak Bismillah untuk berdoa. Ini oke kampus tapi masih rekomendasi nak lima nabi doa. Haram, bidah. Bagaimana ini? Kemudian Bapak Ibu sekalian yaitu adalah min asbabi ijabati doa at-tawassul ilallah. Artinya bisa kita bertawassul bi asma'i wa sifatihi, ya, dengan nama dan sifat Allah, dengan seperti asmaul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu sekalian yaitulah wa minha anna rasula mukallafuna bil ibadi kama annal mu'minin mukallafuna bidzalik. Artinya apa yang diperintahkan Rasul kepada Rasulnya begitu juga diperintahkan kepada hambanya, ya, kepada orang-orang mukmin. Kemudian adalah wujubu syukrillah subhanahu wa ta'ala la nikmati liqoulihi ta'ala washkurulillah, dan wajibnya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala simata syukru ki okepung Allah Subhanahu wa taala sinina papenya maangkina bereki. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, jadi yang bagi bal yajibu alal insani ayyaf'alu asbabi allati yahsulu biha matlubihi wa tajannubil asbabi allati yamna'uhu biha al matlub. Artinya Bapak Ibu sekalian bahwa sebagai seorang mukmin Bapak Ibu sekalian, kita harus senantiasa memang harus ada sebab supaya sebab-sebab yang kita lakukan ini bisa kita dapatkan dan bisa kita apa yang kita inginkan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab yang menjauhkan sebab-sebab doa kita tidak diterima, itulah kita melakukan juga jauhkan dari sebab-sebab tersebut. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian, inilah penjelasan hadis Abi Hurairah, hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an tentang bagaimana cara memakan makanan yang doa supaya diterima Bapak Ibu sekalian, yang mana erat kaitannya dengan yaitu adalah makan yang halal. Barangkali ini yang sempat kami sampaikan pada pengajian ini. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Barangkali demikian Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dalam pengajian kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala dan menjadi amal ibadah kita menjadi pemberat timbangan kita di yaumil qiyamah insyaallah. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan syakira hamdan na'imin wa yukafi'u ni'mahu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa amalan sholihan mutaqabbalan ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.